an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, untuk kaji kita sore hari ini, malam hari ini, kita akan meneruskan dan menyinggung yang kemarin tentang menjadi orang yang baik. Di sini kita akan mengkaji tentang sebuah tulisan tentang perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu terasa berat untuk mengikuti agamanya, untuk senang terhadap kebenaran. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, seperti yang dikatakan Bapak tadi, Bapak Taklim, panjenenganipun beliau sadaris niku berhalangan telepon kula dadakan wae. Bisa iso kula matur. Baik jamaah yang saya hormati, di sini penulis mengatakan wa min asbabil usubil haqqi wa ma'rifatu ma yasuddu anhu. Makanya termasuk sebab-sebab kula kali panjenengan saged dadi tiyang sing istiqomah. Lusubil haqqi, dadi wong sing istiqomah di atas kebenaran. Mituhu wonten syariat Islam dan dumateng syariat Islam. Niki huwa ma'rifatu ma yasuddu anhu. Krana mangerteni apa? Ma yasuddu anhu. Mengetahui sesuatu yang berlawanan darinya. Jadi ketika kita tahu perkara-perkara yang menghalangi seorang dari Islam, dari kebenaran, ini merupakan sebab-sebab seorang itu bisa istiqomah di atas kebenaran. Karena orang hidup itu pada hakikatnya, pada asalnya pasti suka sesuatu yang baik. Orang hidup itu pada hakikatnya asalnya suka kejujuran, suka yang baik, suka yang kalau masih beres, gak punya motif yang lain, pasti orang suka seperti itu. Pilih pasangan hidup ya pasti suka yang baik, yang jujur. Pilih presiden juga yang baik, yang jujur. Gak ada ceritanya orang suka rumah tangga suami yang suka omong-omong. Gak ada yang cerita, kecuali terpaksa dari itu. Jangan dia pasti gak suka kalau punya pemimpin yang omong-omong itu, janji-janji tak pasti gak suka. Tapi kalau realitanya seperti itu ya disabar. Ini Pak disabar, ya pilihan ini gelem milih ya gelem perkasa. Ojo wis senang milih mau perkasa. Baik jamaah yang saya hormati, maka di sini dikatakan fahadi al-minas shawarif 'anil haq. Di dalam buku ini, tulisan ini itu disajikan tentang berbagai macam perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari kebenaran. Hariyun anto orfatid tanam yang sudah semestinya kulo kali panjenengan mangerteni fatid tanam untuk dijauhi. Jadi kita itu tahu kejelekan itu bukan untuk dikerjakan. Nggih Pak nggih. Mangertos keawonan itu senes dilakoni boten. Jadi kan ngerti narkoba itu yo ben boten jajal narkoba. Ben selamat boten kejebak. Jadi kan zaman jebak-jebak. Boten ngerti di paringi tas di sini narkoba. Jadi orang itu pentingnya mau kapros seperti barang elek. Nggih Pak nggih. Dadi ngerti barang elek dari mesti salah. Yo penting. Makanya dulu sahabat itu ada yang bukannya tentang kebaikan, tapi dia tanya tentang keburukan. Karena apa? Karena dia makrofatan ambil delikani. Dia itu takut terjatuh ke dalamnya. Nah, kalau kita kan kadang tahu keburukan itu malah justru dicoba. Belajar ilmu pesugihan cuma bersugi. Kita itu takut. Yang namanya orang normal pasti takut. Lihat gunung yang berasap itu takut. Tapi ada gunung yang berasap orang itu suka. Gunung apa Pak? Gunung Kemubus Pak. Tahu itu salah tapi didatangi Pak. Nyoba biar rezekinya lancar. Itu tahu kejelekan tapi malah jangan ngerti merek-merek cium gak masalah. Ya gak kesasar minumnya.
Kalau dijebak tahu ini minuman yang haram itu enggak boleh. Jadi penting kita itu belajar tentang pembukaan agar kita tidak terjatuh pada kedalamnya. Berkata penulis, As'alullaha an yaj'alana min ahlil haqq wa du'ati. Saya memohon meminta kepada Allah agar kita semua dijadikan termasuk orang-orang sing hidupnya di atas kebenaran. Dadi wong sing uripe nonton di syariat Islam. Wa du'ati, dan termasuk wong-wong yang menyerukan mengajak manusia untuk berislam. Okay. Wa an yujannibna an asbaba wa tariqi asbaba wa tariq wa turuq dhalali wal ghawaya. Dan supaya saya memohon agar Allah menjauhkan diri kita sebab-sebab dari jalan-jalan yang menyimpang dan sesat. Jadi kalau kita tulis buku ya harus ada doanya yang baik. Ya, didoakan agar kita membacanya, termasuk penulis bisa jadi orang yang hidup di atas kebenaran dan dijauhkan dari jalan yang menyimpang. Seperti doa kita kalau sholat ihdinas siratal mustaqim. Secara garis besar wajibah hadis safari yarji'u ila su'il qasdi wal juhali wa dhulmi wasuluki tariqi wa yadati. Jadi secara garis besar kalau diringkas buku ini ada 100 halaman. Itu kalau diringkas dari sebab-sebab yang banyak itu secara garis besar dikelompokkan menjadi 4. Jadi kenapa manusia itu kok susah, nggak senang dengan agamanya, nggak senang dengan syariatnya, nggak suka dengan kebaikan kebenaran, itu karena 4 perkara. Jadi manusia itu nek urip sepindah gak duwe tujuan sing becik niku angel dikandani. Gak senang manut aturan apa niku mesti. Makanya kemarin saya matur itu tentang menjadi orang yang baik, mengetahui kebaikan, kerjakan kebaikan, ajak-ajak di dalam kebaikan. Itu orang yang bakal beruntung. Fatuba liman ja'alallahu mafatihah khairi ala yadai. Wong sing untung niku wong sing uripe niku diparingi Gusti Allah nikmat anugerah di tangannya itu sebagai pembuka ajak-ajak dadi wong dalam kebaikan. Harga mahalnya kita kan itu. Ya Pak B. Jadi harganya kita, kualitas kita itu kan pada 2 perkara. Kalau kita orang beriman, apa itu? Untung khairat ummatin ukhrijat linnas. Kita itu umat yang terbaik. Dengan apa ya? Dengan 3 perkara itu. Kalau kita sudah iman harus menghidupkan 2 itu. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna bil billah. Orang yang beriman kepada Allah, tapi enggak cuma iman doang. Iman itu yang punya komitmen, yang punya aktivitas apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi iman itu enggak dipek gitu. Ajak-ajak yang lainnya jadi orang yang ta'muruna bil ma'ruf. Al-ma'ruf itu sesuatu yang tidak diingkari hati. Jadi hati kecil manusia kalau bersih, kalau tahu itu baik yang diiyakan, itu namanya ma'ruf. Wal munkar itu sesuatu yang diingkari hati. Kayaknya ini jelek, dia berarti ya ditinggalkan. Jadi orang beriman itu harus begitu. Ajak-ajak di dalamnya. Yang ma'ruf menyadarkan orang dari yang munkar. Jangan malah belusuke, karena ada orang itu belusuke, senang sadarnya rusak, senang negaranya rusak. Karena ada model-model kayak gitu. Ya kan? Nah, DPR minta tunjangan naik dikasih, tapi guru minta bayar gaji nambah sedikit enggak ada karena suka dengan penderitaan orang bawah. Padahal guru itu pokoknya kemajuan peradaban. Negara itu kalau gurunya rapuh, pendidikannya rapuh, ya pasti generasinya hancur. Makanya jangan heran kalau ada suatu negara itu kok nggak menghormati sama gurunya, terutama guru TPK, guru SD, guru TK itu jasanya gede. Negara itu rata-rata. Soalnya kacang kali kanjar. Jadi orang itu harus punya tujuan hidup yang baik. Jadi orang itu seperti Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi Muhammad disebutkan dalam hadis itu apa? Bahwasanya beliau, permisalan beliau dengan umatnya
itu seperti karojul dan seperti orang yang menyalakan api bakar. Jadi kalau jenengan itu di gurun pasir atau pramuka itu, kalau kita nyalakan kayu bakar, itu kan pasti banyak larut tersenang banget. Yang kok nafiha dikiranya senang padahal hilang kafe. Yang namanya larut datang kayu bakar dikiranya senang-senang malah mati. Tapi Rasulullah SAW waktu itu gunaan, dia itu berupaya menghalau, menyelamatkan. Itu Rasulullah. Makanya Rasulullah dengan kita itu ya pingin banget kita itu selamat, gak pas yang mau. Didomake apa? Ditangisi nasib ini Kanjeng Nabi. Jangan dadi mongko dinten sama anak ini di pulau wetan tenanan. Aja dijor-jor seneng gawe gak gelem mati. Enten. Makanya jangan heran kalau anak itu kalau udah ada jarak dengan orang tua itu susah dikandani. Ya, karena dia memandang orang tua itu nggak nyaman, nggak dekat, nggak enak. Mau curhat nggak mau. Curhatnya sekarang sama HP, sama temannya nongkrong. Maka jangan heran banyak anak itu ya, karena kita jadi orang tua itu nggak excellent, nggak menarik, nggak amazing di depan anak-anak kita. Ya. Jadi orang tua ya pokoknya jangan putus asa. Bagaimana anak itu jadi anak yang baik, yang selamat. Seperti Nabi Muhammad. Maka dikatakan wa ana akhidhu biujazikum 'anil. Aku itu seperti orang sing membeli awake sampean biar enggak kecemplung ke neraka. Itu Nabi Muhammad. Saking banget roh kalau kali panjang itu selamat kabeh. Ditugiri kelamin ini Pak. Wa antum tafalatuna min yadi. Akan tapi kebanyakan kita justru berupaya gak gelem melepaskan diri Pak ya. Jadi dahului Kanjeng Nabi sing apik iki dilakoni, sing elek didhuni. Dibolan-baleni nanti hafal. Banyak layu hakana harika Nabi Muhammad itu paling agama niku pun cetha welo. Gak ada yang ditutupi. Saking banget perlu jenengan kali kula niku selamat fitunya wal akhirah. Tapi kadang sebagian manusia niku gak seneng. Nggih Pak gak senang. Pilih baladi lihat. Itu orang yang gak beruntung seperti itu. Yang kedua adalah orang itu jahil itu gak ngerti alias butuh. Makanya di dalam hadis itu kan ada man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Man itu barang siapa yuridillah yang Allah kehendaki khairan itu disini nakron. Nakron itu maknanya itu gak mesti kuis, gak mesti terang siji. Nek makrifat itu siji. Jadi hidupnya orang yang diselimuti banyak kebaikan. Itu jadinya apa? Yufaqihu fiddin, diparingi nikmat oleh Allah dadi wong sing paham kali urusan agama. Lantaran gelem ngaji iku dadi wong cilik-cilik paham. Jadi kelebet wong sing dipahami Gusti Allah iku wong sing gelem ngaji. Nek ora gelem ngaji yo ora terus niku. Ora terus wong sing urip dikersake banyak kebaikan hidup itu rupanya kata. Napa Mas? Ya Pak, yo penak ibadah yo iso gak bolos. Duwe suami yo akur, yo pasangan urip yo akur. Pak niku termasuk kebaikan itu. Niku syaratnya apa urun ngaji. Ya kok urun ngaji dadi penake urip. Coba dengan suami istri mau bertolak ilmi. Iku dadi wong sing sadar kali kewajiban. Gak menuntut hak, tapi paham kali kewajiban. Dimanapun orang yang paham dengan kewajiban, itu nanti haknya datang terpenuhi dengan sendiri. Jadi itu sebabnya ngaji. Dan dengan pun ngaji, itu kewajiban sadar didik anak, didik kudu. Anak pun ngaji sadar dari kewajiban hormat dumateng tiyang sepuh itu baru yang baru. Makanya hidupnya itu senantiasa diliputi kebaikan di rumah tangga yang ramai, yang banyak masalah. Itu ya salah satu aspeknya karena dia meninggalkan tolabul ilmi. Oke toh rumah tangga nih bandar oke, sing lanang bayarannya lancar,
tapi urusan andel. Belum tentu orang yang rumah tangganya bergelimang harta itu adem ayem tentrem. Tapi sing aneh ono rumah tangga adem ayem tentrem utangnya baik. Niku wong aku dicol. Wadul min wong sing uripe dolim. Dibagi wong dolim itu termasuk ciri siror ibadillah. Dibagi sejelek-jelek hamba Allah yang itu si wong uripe dolim. Seneng namimah, seneng perpecah belahan, seneng mendatangkan kesulitan. Itu wong dolim wonten. Tadi seneng nek orang padu. Beda pendapat itu biasa, beda pendapatan aja biasa. Harusnya seperti itu. Wasuluki thoriqin ghairi hadin, hidup semaunya. Itu pasti ciri orang yang terhalang dari kebenaran atau syariat Islam. Kita bahas malam ini tentang yang pertama. Yang pertama itu tentang al-jannah, kebutuhan. Di sini dikatakan al-haqqu wadihun bayyinun. Yang namanya kebenaran syariat Islam niku wadih, cetha welo-welo jelas, gamblang. Jadi enggak sama. Yang namanya Islam itu jelas, enggak samar-samar. Tapi banyak orang yang suka samar-samar. Apa firman Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dipakai Allah sudah mudahkan Quran lidzikri sebagai peringatan. Masalahnya apa? Fahal mim muddakir. Masalahnya itu ada pada diri kita. Adakah mau menjadikan Quran itu sebagai peringatan? Quran itu menjadi jimat rata-rata Pak. Soke kemari di rumah disulapin enten debu Pak, dibuka sebulan sekali bulan Ramadan. Nah orang yang acara Jumatan malam Jumat sepeda Yasin entah waqi'an apa nggih kafian ngoten. Ya Quran itu jimat jadi yo kurang baru Pak. Nggih, ajar kita mau mengambil Quran sebagai peringatan. Kadang kita mengambil peringatan itu kalau sudah cengap-cengap, udah napasnya Senin Kamis di di rumah sakit, niku lagi imut. Karena yang sehat oleh lagi menek Pak. Tua-tua lagi. Kan banyak seperti itu. Ya, banyak enggak? Nek lagi ketabrak lagi imut. Nek lagi loro hati lagi imut. Nek wis sehat meneh umat lali meneh. Ya lali kali wajibane, lali dadi manungsa apik, lali kali Quran. Ini kebanyakan kita fahal min muddakir. Jadi Quran itu sebagai peringatan. Tidak dibuka Quran itu isinya contoh patuh. Dan barang wong murid itu jalannya apik, insyaallah nggih walse. Sampai nanti kepujian mulai insyaallah saingan. Tapi kalau hidupnya semaunya ya banyak yang binasa. Oke. Apa maknanya? Fa yassarallahu lafdahu bitilawah wa ma'nahu lil fahmi. Jadi Quran itu digawe Gusti Allah, fa yassarallahu, jadi gampang Gusti Allah dalam Quran itu ben gampang diucapkan. Jadi gak ada alasan orang itu apalagi hidup di zaman sekarang itu ngomong Quran itu susah, kecuali yang gak punya lidah dan gigi, itu tak susah. Oke. Jadi kalau belajar tafsir itu di pondok Ibnu Juraim itu susahnya itu. Orang cedera itu pasti susah, apalagi giginya sudah rontok semua. Itu susah. Oke. Jadi Quran itu sudah dimudahkan sama kita itu yang masalahnya banyak alasan. Orang kita berat tekan ke pondok Juraim ini, insya Allah diajari Ustaz Haris sebagai ya Allah wa ma'nahu lil fahmi, dan maknanya itu mudah untuk dipahami. Jadi nggak ada kata susah bagi kita itu hidup di zaman sekarang. Yang namanya terjemahan itu banyak. Dulu Quran itu yang nyetak itu jarang, apalagi versi bahasa apa aja di zaman sekarang itu nggak ada zaman. Dulu namanya perpustakaan itu gede Pak, tulisannya gede-gede, nggak sebagus sekarang. Bisa diringkes
Sekarang itu kitab yang banyak bisa diringkas, bisa ditenteng Pak. Pakai yang namanya Maktab Bahasa Sangita. Jadi di bawah satu laptop itu Pak, yang tadinya satu ruangan kitab itu cuma ditenteng satu laptop, tinggal dipencet keluar semua. Itu kemudahan Pak. Mudah dipakai. Berkata Rasulullah SAW, al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang namanya halal itu jelas, yang haram juga. Di antara keduanya ada perkara yang samar, tapi ternyata suka yang samar-samar Pak. Yang halal jelas, yang haram jelas. Orang Indonesia itu aneh. Kalau makanan yang haram itu takut, tapi duit yang haram enggak takut. Padahal lebih jahat mana duit yang haram sama makanan yang haram. Duit yang haram itu lebih berbahaya. Coba orang korupsi yang banyak itu kan haram. Buat ibadah yang enggak diterima, apalagi buat beli haram lebih dosa lagi Pak. Kalau makan yang haram kan cuma sekali, tapi kalau duitnya banyak bisa dicicipi yang haram macam-macam Pak. Keliru, kira apa nih? Karena malaikat itu diakali, berarti diakali Pak. Ya korupsi separuh kok sedekah ke pondok pesantren Pak. Gusti Allah kok akali, malaikat kok akali, boten sah. Sama-sama orang duduk dalam majlis selawatan. Selawatan itu kan saya kita pakai mau salawat. Ini beda pamucang di beda penilaian. Sing selawatnya lancar, ikhlas bener itu ditulis selawatan. Tapi nek sing lambe gak mau ini kaya tawon. Niku malah malaikatnya tulis apa? Dermimil. Kaya Pak Anwar Setan. Salawat meng ngangi-ngangi dermimil. Malaikatnya ngerti yo. Iki jenenge dermimil. Enten meneh sing selawatan. Napa? Sing pasang status HP-nan. Niku yo malaikatnya nyatet gak selawatan. Napa Pak? Selfie-an Pak. Ana meneh wong selawatan tangane guyang-guyang ngalor ngidul bae. Niku napa? Senam Pak. Malaikat diapusi ora iso padha ibadah nggih enten atu terang kok kok bilang-bilang goyangan itu nek dina Ahad pagi itu ada senam pagi itu pas senam lansia ini nggak ampun dicam nggih. Jadi banyak sekali orang justru suka yang sama padahal dikatakan apa? Waman ittaqa fi syubhati istabro alihi wa'id. Orang yang bisa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu yang terjaga agama dan martabat. Tapi sebaliknya orang yang terjatuh kepada yang samar-samar itu apa? Yang wafil haram terjatuh pada perkara yang haram seperti apa? Dengan duwe wedhus. Ya wedhusnya disumbar di dekat lapangan yang hijau itu ya kambingnya pasti melirik yang hijau. Jadi bukan cuma lelaki yang tahu barang hijau, bukan cuma perempuan yang matanya bisa hijau, kambing pun tahu lapangan yang lebih hijau Pak. Kambingnya perlu kayak lapangan itu kok dhuwur-dhuwur hijau-hijau, ya pindah boleh sempat sing. Kalau perempuan kan sudah tahu hijau karena lihat duit. Tapi binatang juga bisa membedakan warna. Ternyata warna hijau itu gak cuma disukai perempuan, disukai pula binatang. Kalau binatang yang makan rumput tetangga, jenengan kenapa pasang? Nggih Pak nggih. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, di sini dikatakan bahwasanya falidhalika yarujul batil ala man la ilma inda. Oleh karenanya yang namanya kebatilan itu ya ruju al-batil laris bagi siapa? Bagi seorang yang dia itu tidak punya pengetahuan. Jadi dengan ngertos ada kiai kok ngerti bahasa semut, kok sampai ono pengikute ya niku wong mergane gak ngaji. Kenapa nggih? Enten kiai kok cerita aku bisa Jumatan teng Mekah, teng bulan bali Jumatan mriko sedina 5 mon. Niku sing gelem ngandel niku nggih kok sing boten
ngaji, orang handel Pak. Pada di zaman sekarang, ini namanya pada di zaman dulu bisa ditipu Pak. Orang Jawa itu kan kaputan banyak hiperbolanya, seperti hiperbola Pak. Ayat candi 1000 candi itu Pak. Itu enggak semalam dibikin, tapi ceritanya dibikin hiperbola, semalam jadi Pak. Padahal itu berbulan-bulan, bertahun-tahun bikinnya. Cuman sampai kepada kita, kok tidak iso satu malam jadi. Padahal itu lama banget Pak. Makanya jangan percaya kalau zaman sekarang kok ada percaya ada seorang bisa jamaah di Mekah 5 waktu. Enggak laku zaman sekarang, enggak percaya. Mau dekat masjid aja Al-Huda enggak mesti 5 waktu. Padahal tinggal melangkah Pak. Ini oke. Wala ma'rifatan, dan juga orang yang tidak punya pengetahuan, enggak punya ilmu tentang agamanya, enggak punya wawasan tentang agamanya, itu orang rawan jatuh kepada kebatilan. Wala i'tina'an lahu bi nususil kitabi was sunnah wa aqwalis sahabah wat tabi'in. Orang yang enggak punya perhatian, jadi enggak punya rasa ketertarikan. Ya Pak ya. Orang kan kalau nggak punya tertarik gak bakal perhatian terhadap apa? Terhadap agamanya, Al-Quran dan Sunnah dan juga ucapan sahabat dan itu pasti rawan hidupnya jatuh kepada kesesatan. Orang bener gak selamat uripe, pasti rawan, mudah goyah imannya Pak. Ini mungkin. Jadi ceritanya sing rada serem-serem ajaib ngandel. Dan kuburan kuno, awakmu cepet payu rabi Pak. Padahal sing dikubur niku dereng sempat nikah orang payu rabi Pak. Kira mongke. Pomon niku sing dikubur iso matur kali sing urip. Kowe iki jane ya ora pedhong. Aku wae urip gak sempat rabi kok jalan rabi iki piye Pak. Ning sebabnya ora iso komunikasi, nek iso nggih jane iso matur. Nek sampean pengen sugih laris dagangan iki jago karo ku. Sadar padahal sing dikubur yo utang nih. Ini apa Pak? Oke, enten boleh sing dikubur itu kuburan palsu Pak. Itu kuburan hewan. Disiaroi, dikeramati, jalur pelarisan keberkahan. Jalur keberkahan pelaris rezeki ini jalur kali Gusti Allah ngaten Pak. Aja sampai jalur salah nembung mawon iso masalah. Ini apa jenengan jaluk utama kali orang duwe nesu. Lagi sing sugih mau dijaluki terus nggih bosen. Sing duwe marang kok sugih yo bosen. Omong ndelok tamu bapak niku repot. Jaluk meneh teng Cina repot meneh. Nggih, jaluk nek ajeng utang nggih nembung ndelok-ndelok. Nek kita kan boten saged nyarukan jaluke kali marang tuane yang walau kok mentol kali mantu nih tentang era itu ya kebangetan. Nanti kok Imam Ahmad rahimahullah, inna majaa khilafun man khalafa liqillahim bi ma'rifati bima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Imam Ahmad, inna ma tamustune jaa mongko wis teko khilaf man khalafa orang yang mengisinya karena apa? Likillati ma'rifati bima jaa 'anil nabi, sedikitnya pengetahuan dia tentang apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad. Jadi semakin sedikit pengetahuan kita tentang Islam itu ya rawan hidup kita menyelisih syariat. Termasuk keyakinan, apalagi orang yang kental adatnya. Namanya adat itu kan dibela mati-matian. Banyak orang tersinggung adatnya dipersalahkan, tapi banyak orang yang tidak tersinggung ketika agamanya dihina. Jadi orang itu keliru. Orang yang namanya orang beriman itu yang nomor satu agamanya. Agama itu apa? Wa may yantiqu 'anil hawa. Kanjeng Nabi itu ngomongnya bukan hawa nafsu. Itu wahyu saking Gusti. Adapun adat istiadat itu kan hasil jernih pikiran budaya kita manusia. Yang bisa salah bisa benar, yang benar ya dilestarikan, yang salah ya dikoreksi. Jangan malah dilestarikan, bersalah dilestarikan,
Bali itu ada itu apa Pak? Perempuan bisa nikah banyak laki-laki. Nah, jenengan seneng apa seneng Pak? Orang seneng yo bingung ki anake sapa dadak dites DNA. Iki bapaknya sing bapaknya oke Pak. Beda kalau laki-lakinya satu, istrinya 4, sudah pasti bapaknya pasti itu gitu. Pasti itu. Senajan kadang gen bapaknya itu kalah dengan ibunya. Ini apa Jadi kalau jenengan pirsa ngapunten orang yang berdiri hitam tinggi yang mana itu Pak? Lalu pas yang timur tengah yang hitam itu mana Pak itu? Afrika itu gennya kuat. Jadi kalau jenengan punya cita-cita pengen anak yang hitam-hitam tinggi besar, kami dengan orang Afrika. Jadi perawan lagi itu orang Afrika. Insya Allah anaknya iron gede-gede Pak. Bakat dari pemain voli, pemain bola Pak. Seringan Piala Dunia Pak. Nah, yang menangan itu ya yang hitam-hitam ini Pak. Ya, Prancis yang menang Pak soalnya ini hitam. Jadi jangan cita-cita mau kawin sama orang Afrika. Tapi ya siap-siap gitu. Siap-siap gelo. Pemenang rasuki bondo Pak. Enten ada kisah begini. Perempuannya cantik, laki-lakinya hitam jelek Pak. Itu nikah karena laki-lakinya kaya. Akhirnya anaknya ikut gen suaminya. Lahir wedok yo ireng, lahir lanang yo ireng. Tok melu bapak nikah kowe. Ibu nyekel sirah, ngumpet Pak. Iki bapakku sugih iso payu untuk aku. Sesuk nek awakmu kere sapa sing ngelujuk pek awak. Enten Pak. Makanya nikah itu cari yang kaya, cari yang rupawan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya disyukuri Pak. Yang penting kaya manusia. Kita lanjutkan. Ini oke. Ini pokoknya disyukuri Pak. Ya nek iso syukur namanya cita-cita ya harus tinggi. Masa boleh bojo sing akeh utang ya kalau Falhaqqu ya'rifu kullu ahadin. Yang namanya kebenaran itu dikenali oleh setiap manusia. Artinya manusia yang masih orisinil itu hati kecilnya itu nggak bisa mengingkari adanya kebenaran. Fa innal haqqa alladhi ba'atsa Allah Ta'ala bihi rusulah la yashtabihu bi ghairi 'ala al-'arif kama la yashtabihi ad-dahabu khalis bil muhusi 'ala naqi. Yang namanya kebenaran, bagus sekalian, itu alladzi ba'atsa Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala utus dengan yang menyampaikan kebenaran agama ini, rasul utusannya la yastawihi bi ghairi ala. Tidak akan tersamarkan bagi orang yang punya pengetahuan. Pokoknya gelem ngaji, maka yang hak itu ya kelihatan, yang batil sudah terlihat. Kalau nggak mau ngaji ya siap-siap aja berlusuk. Ya, seperti apa? Kama la yastabihi dahabul khalis, sebagaimana emas yang murni bil humusi ala naqi, itu tidak akan tersamar bagi ahlinya. Bakul emas niku mesti ngerti emas yang murni dengan emas yang KW yang palsu. Nggih Pak nggih. Nggih, nek kula lagi jenengan iso diapusi nek wong wedok niku matane paling emas. Mas 24 karat dilamar gitu. Jenengan ngapusi mas kuning kan ngerti kok. Jenengan diapusi sing dodol mas iso. Nek wong wedok ora iso. Makane wong wedok niku ahli peremasan. Pokoknya sak bareng mas mesti ngerti ini 24 karat tahu. Ini yang cintanya pura-pura tahu ini gitu. Masuk pasar. Apa Pak? Masuk pasar. Wah. Pokoknya ngerti urusan mas itu wong wedok paling jeli Pak. Niku warisan genetik itu matanya itu paling emas. Nggih. Ngene oke. Jenengan mesti ra ngerti. Tapi anehnya kenapa banyak perempuan bisa dibohongi lagi? Ya karena atasnya adalah masalah emas saja, yang lain itu gampang ditipu banget. Nek pentolo jenengan. Inna syari'a alaihi salatu wassalam nassa ala kulli ma yahsanu min mahalikin nassan qati'an lil udr. Nabi Muhammad itu sudah nass ala kulli ma yahsanu, sudah menaskan wis jelaske awal tulisan
Nggih Pak. Awal koro mayak somu min mahali, apa-apa yang menjaga kita dari kebinasaan. Oh, sudah diterangkan sama Nabi Muhammad, agama ini sudah wali. Apa-apa perkara yang menjadikan kita itu binasa, hancur, itu sudah jelas. Lil udzr, untuk peringatan. Jadi kita sudah diberi peringatan sama Nabi Muhammad. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ya sudah. Tapi nyatanya banyak orang yang suka. Jadi piye meneh kata apa yang ngoten gitu Bang ya. Wa katsirun ma yudayyi'ul haqqi bainal juhali al-ummiyyin wal muharrifin. Dan kebanyakan orang yang hidupnya itu menyia-nyiakan agama ini. Jadi enggak pergali agama syariat. Pengaji beli niku rupane napa? Orang-orang yang bodoh, tidak bisa baca tulis, dan orang-orang yang muharrifin, sing niate elek menyimpang. Jadi orang itu selamat karena apa? Tujuannya baik, punya pengetahuan. Orang punya pengetahuan pinter tapi tujuannya popularitas ben dialem itu dereng benar. Orang tujuannya baik tapi enggak mau ngaji di kuwi boten dugi, enggak sampai pada tujuan. Nggih, tujuannya apik, niate apik, gelem ngaji. Nanti kok Imam Asy-Syaukani itu bicara Pak. Silakan 5 menit lagi Pak. Al-mailu ila aqwalil batilah laisa min sa'ni ahli tahqiq alladzina lahum kamalu idraku wa quwwatu fahmu wa fadlu dirayah wa sihhatu riwayah bal dzalika dakun man laisa lahu basiratun nafidatun wala ma'rifatun nafihatun. Jadi kecondongan ila aqwalil batil, pada perkara-perkara yang batil, itu bukanlah kebiasaannya orang-orang yang punya tahqiq. Apa itu orang tahqiq? Orang yang alladzina lahum kamalul idrak wa quwwatu fahm, punya pengetahuan yang luas dan kuat pemahamannya Pak. Okay? Jadi punya ilmu dan pengetahuan yang luas. Itu orang kayak gitu tuh nggak bakal yang namanya jatuh kepada kebatilan, ya Pak ya. Tapi dan orang yang punya wafatu diroya itu maksud hadis. Jadi jangan nek mau hadis itu enten isine hadis, enten sanade hadis. Wasihatu riwayat, sihatu riwayat itu riwayat hadis. Jadi orang yang tahu kandungan hadis dan sanad hadis itu enggak gampang terjatuh kepada kebatilan. Uripe selamat. Nah kalau kita kan enggak. Namanya hadis kadang ditelan semua. Hadis palsu, hadis lemah dicampur aduk sama sahih. Makanya orang kadang bingung nggak dilihat. Ada kiai cerita orang itu kalau mati itu 1 bulan penuh arwahnya muter-muter apa. Padahal itu nggak ada hadis sahih. Itu ceritanya di majelis ilmu nggak umat. Makanya ada kepercayaan apa itu orang mati itu muter-muter di rumah. Saben malam Jumat mau mati tele omah. Yo kapan sempatnya balik omah, mau di sana juga belum tentu jelas nasibnya. Itu ya karena cerita-cerita khurafat yang enggak benar seperti itu ya. Orang mati kok sempat-sempatnya muterin omah, masih kat dunia Pak. Yo aneh kadang dipikir juga tidak nyambung, sempat-sempatnya masih nungguin istrinya takut dinikahi tetangganya. Itu mungkin. Orang mati itu sibuk dengan pertanggungjawaban amalnya. Jadi orang yang mati itu dikatakan kalau dia pas ditanya kok beres, itu nasibnya kesana enak. Tapi kalau ditanya kok susah jawabnya, ya itu mengilamat bakal cilok. Okay. Makanya hidup itu harus benar-benar imannya. Makanya contoh hadis palsu itu apa yang paling terkenal? Bahwa utlubul ilma walau bisi, tuntut ilmu sampai negeri Cina, belajar sampai negeri Cina. Itu hadis palsu. Hubbul watan minal iman, cinta negara sebagian daripada iman, itu hadis palsu. Tapi kalau sekedar motivasi tidak apa-apa, asal tidak mata senangkan Nabi
Utlubul jina wa utlubul jina, utlubul ilma walau bisin. Jadi kalau belajar ke Cina itu ya belajar ilmu pertabiban nggak apa-apa, tapi jangan sampai utang sampai ke negeri Cina, itu jangan susahnya utangnya. Dipakai. Sini dikatakan bahwasanya baldalika man laysat, sebentar selesai. Baldalika da'un man laysat tahu basiratun nafi'ah wala ma'rifatun nafi'ah. Akan tapi orang ini, orang yang gampang terjatuh kepada jalan hidup yang sesat itu, yang batil itu adalah orang-orang yang dia tidak punya ilmu dan wawasan Islam. Jadi nek pengen urip Islam monggo cek isi urip cek kesan sami urun ngaji ben urip saged selamat. Sebentar ditutup satu kalimat lagi. Wal asbabu mani'ah min qabulil haqq kathiratun jiddan fa minha al-jahlu bi wa hadha sababun wa qalibu ala aktsari nufus fa inna man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Yang namanya sebab-sebab yang menghalangi seorang dari menerima al-haq agama Islam itu banyak banget. Di sini bahwasanya yang namanya kebodohan itu menjadi sebab yang banyak terjadi dijumpai pada manusia. Fa inna man jahila syai'an 'ada, orang yang bodoh itu pasti enggak suka, dan dia juga wa'ada ahlahu, dia tidak suka yang mengamalkannya. Makanya jangan kira orang itu kalau nggak mengaji dia benci dengan kerudungan. Padahal KTP-nya Islam. Ngapain pakai kerudung? Ya, karena dia nggak tahu ngaji, makanya benci kerudung. Ribet. Padahal namanya perempuan itu harus longgar, tebal, lebar. Oke, longgar, tebal, lebar. Longgar nek keterangan itu. Yo, klambi lebar tapi keterangan Pak. Disoti-sawang ngomong disoti Pak. Kurang itu. Pokoknya lebar, longgar, lebar, tebal, begitu perempuan. Bagi orang yang nggak ngaji nggak senang, apalagi cadar. Saya paling nggak suka orang cadar begitu. Nanti seperti mencari pasangan, seperti mencari apa kucing dalam karung. Padahal tidak seperti orang cadar itu kalau taruh dibuka dilihat dulu. Sampai kau lihat tak cocok, nggak terus saya gitu kan. Pesek hidungnya gitu misalnya. Saya cari yang mancung saja, nggak mirip Cina, mirip Barat, Arab. Itu boleh. Padahal yang namanya cadar atau jilbab besar itu faedahnya banyak. Orang itu laki-laki hormat gak mau ganggu ya karena wanita untuk aurat. Jadi kalau kita lihat indeks kriminalitas terhadap wanita banyak terjadi, itu karena wanitanya senang mancing-mancing. Ya Bu, makanya jangan salahkan laki-laki dulu gitu. Ya salah sendiri hidup di yang vulgar itu ya mantakan. Tapi nggak punya dosa. Jadi orang-orang nggak ngaji dia benci. Ngapain jilbaban? Saya nggak suka orang jilbaban. Apalagi cadaran. Rupet kapan kita mau maju. Padahal orang perempuan itu dihargai, dihormati karena menutup aurat. Laki-laki gampang menggoda karena dia pamer aurat. Bila kita taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.